Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Pratama, NPM 1713051017, mahasiswa Penjaskesrek Unila 2017. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat menonton video presentasi dari saya. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Heru Sulistianta, MPD MOr, selaku pembahas, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Dwi Priyono, MPD, selaku pembimbing 1, dan yang terhormat kepada Bapak Ardian Cahyadi, MPD, selaku pembimbing 2. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menonton video dari saya dalam seminar proposal saya yang berjudul Kontribusi Kecepatan dan Kelincahan terhadap Kemampuan Menggiring Bola pada Siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat oleh penulis terhadap siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus, belum diketahui seberapa besar kontribusi kecepatan dan kelincahan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus, yang menyebabkan terlihat banyak siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus tidak maksimal dalam menggiring bola. Belum diketahui seberapa besar kontribusi kecepatan dan kelincahan terhadap menggiring bola, sehingga menggiring bola yang dilakukan beberapa siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus tidak lentur dan tidak luas dalam menggiring bola. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum diketahui seberapa besar kontribusi kecepatan terhadap menggiring bola. Untuk yang kedua, belum diketahui seberapa besar kontribusi kelincahan terhadap menggiring bola. Dan untuk yang ketiga, belum diketahui seberapa besar kontribusi kecepatan dan kelincahan terhadap menggiring bola. Untuk batasan masalah, untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca, dan supaya penelitian ini tidak meluas pembahasannya, perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah kontribusi kecepatan dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah, untuk yang pertama, adakah kontribusi antara kecepatan terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus? Untuk yang kedua, adakah kontribusi antara kelincahan terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus? Untuk yang ketiga, adakah kontribusi antara kecepatan dan kelincahan terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus? Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. Untuk yang pertama, untuk mengetahui kontribusi antara kecepatan terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Untuk yang kedua, untuk mengetahui kontribusi antara kelincahan terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi antara kecepatan dan kelincahan terhadap menggiring bola pada siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Manfaat penelitian. Berdasarkan lingkup dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi, untuk yang pertama, pelatih atau pembina sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka peningkatan prestasi siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Untuk yang kedua, untuk peneliti dapat dijadikan acuan atau gambaran
saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, program studi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang olahraga sepak bola. Selain itu, juga memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi, pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan untuk yang terakhir, untuk sekolah sepak bola atau SSB, sebagai bahan masukan untuk bacaan dalam memperkaya pengetahuan sepak bola, guna meningkatkan prestasi siswa sekolah sepak bola Persada Tanggamus. Hakikat olahraga. Menurut Kholik Mutoir, T, pada tahun 2002, pengertian olahraga adalah proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan ataupun membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan ataupun anggota masyarakat. Sedangkan di dalam Webster New College Dictionary pada tahun 1980 mengartikan olahraga adalah keikutsertaan dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games di Amerika. Hakikat sepak bola. Menurut Sarumpet dan kawan-kawan, pada tahun 1992, halaman 5, sepak bola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 orang pemain, yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu berusaha untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri untuk tidak kemasukan. Sedangkan menurut Muhajir pada tahun 2004, halaman 22, sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan, kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Menurut Sucipto pada tahun 2000, halaman 7, sepak bola adalah permainan beregu yang dimainkan oleh kedua regu yang masing-masing regu terdiri atas 11 orang, termasuk penjaga gawang. Permainan ini bertujuan untuk memenangkan pertandingan dengan cara memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Menurut Hermin, pada tahun 2006, halaman 21 sampai 25, permainan sepak bola mencakup dua kemampuan dasar gerak teknik yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemain, meliputi gerak atau teknik tanpa bola dan gerak atau teknik dengan bola. Untuk yang selanjutnya, teknik-teknik dasar dalam sepak bola. Menurut Muhajir, pada tahun 2004, halaman 25 sampai 29, teknik permainan sepak bola dapat dibedakan sebagai berikut. Teknik tanpa bola atau teknik badan. Teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Menurut Abdullah A, pada tahun 1985, halaman 420, teknik dasar dalam sepak bola adalah menendang atau kicking, menghentikan atau mengontrol atau stopping, menggiring atau dribbling, menyundul bola atau heading, merampas atau tackling, lemparan ke dalam, throw in, dan menjaga gawang adalah goalkeeping. Menurut Dr. Andes Sucipto dan kawan-kawan, pada tahun 2000, halaman 17, teknik dalam sepak bola meliputi 1. Menendang yaitu kicking, menghentikan bola itu stopping, menggiring bola yaitu dribbling, menyundul bola yaitu heading, dan merampas bola yaitu tackling,
lemparan ke dalam adalah throw in, dan menjaga gawang adalah goalkeeping. Komponen skill. Komponen skill utama yaitu dribble, one touch, dan 1 versus 1. Menyempurnakan kelincahan dan koordinasi gerak. Latihan pengantar skill. Pengantar skill sepak bola yang ingin dilatih. Yang pertama, dribble. Menurut Koger, pada tahun 2007, halaman 61 mengungkapkan bahwa dribbling adalah metode menggerakkan bola dari satu titik ke titik yang lain di lapangan dengan menggunakan kaki. Dalam sebuah situasi, seseorang harus mampu mengambil sebuah keputusan. Untuk yang selanjutnya, one touch. Sentuhan pertama. Sentuhan pertama pada bola sangatlah penting, dan keterampilan ini merupakan pembeda antara amatir dan profesional. Anda harus bisa menghentikan bola dengan kaki, baik yang datang dari udara maupun tanah, dan membuatnya berada persis di depan Anda, sehingga serangan bisa langsung dilancarkan. Pastikan Anda belajar menghentikan bola, atau disebut juga dengan trap, menggunakan seluruh badan. Untuk yang selanjutnya yaitu 1 versus 1. Adalah continuous model. Permainan dalam sepak bola dengan pemain 1 lawan 1, pemain pertama yang menggiring dan mengontrol bola, dan pemain kedua sebagai lawan yang menjadi bayang-bayang untuk merebut penguasaan bola dari pemain pertama. Hakikat kecepatan. Menurut Harsono, pada tahun 1988, halaman 216, kecepatan merupakan komponen fisik yang esensial. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau mampu untuk menempuh jarak yang sesingkat-singkatnya. Untuk yang selanjutnya, menurut Sukadianto, pada tahun 2005, halaman 106, kecepatan bergerak adalah kemampuan seseorang melakukan gerak atau serangkaian gerak dalam waktu yang secepat mungkin. Yang selanjutnya yaitu hakikat kelincahan. Menurut Balai James A. 1986, halaman 198, kelincahan didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah dengan cepat dan efektif sambil bergerak atau berlari hampir dalam kecepatan penuh. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut Harsono pada tahun 1988, halaman 172, kelincahan adalah orang yang mampu punya kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Hakikat menggiring bola. Menurut Bompa Tudor, pada tahun 1983, halaman 249, menggiring bola merupakan salah satu teknik dasar yang cukup memiliki peranan penting dalam permainan sepak bola. Tidak heran jika para pengamat sepak bola khususnya mengatakan bahwa mahirnya seorang pemain dapat dilihat pada bagaimana seseorang pemain bermain menggiring bola. Untuk yang selanjutnya menurut oleh Arpad pada tahun 1972, halaman 145, bahwa menggiring bola adalah menggulirkan bola terus-menerus di tanah sambil berlari. Untuk yang selanjutnya menurut Carles pada tahun 1980, halaman 235, menggiring bola adalah kemampuan seseorang pemain penyerang menguasai bola untuk melewati lawan. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Sweet Jono pada tahun 1985, halaman 143, menggiring bola adalah membawa bola dengan kaki untuk melewati lawan. Karakteristik anak usia menengah. Menurut Abin Samsyudin Makmum, pada tahun 2003, memperinci karakteristik perilaku dan pribadi dan masa remaja yang terbagi ke dalam kedua kelompok, yaitu remaja awal. Remaja awal pada ini yaitu umur 11 sampai 13 tahun sampai dengan 14 sampai 15 tahun. Dan remaja akhir umur 14 sampai 16 tahun sampai dengan
18 sampai 20 tahun. Meliputi aspek yaitu fisik, psikomotor, bahasa kognitif, sosial, moralitas, keagamaan, konatif, emosi efektif, dan kepribadian. Yaitu penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan Nikolaus Theo Aji yang berjudul Hubungan Antara Kelincahan dan Keseimbangan terhadap Keterampilan Menggiring Bola pada Pemain UKM Sepak Bola Universitas Lampung tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Agus Budianto yang berjudul Hubungan Antara Kecepatan dan Kelincahan terhadap Keterampilan Bermain Sepak Bola siswa usia 14 sampai 15 tahun di sekolah Sepak Bola Batu Retno, Bantul 2012. Untuk yang selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Budianto yang berjudul Tirto Ponco Nugroho, Hubungan Antara Kecepatan dan Kelincahan terhadap Keterampilan Menggiring Bola dalam Sepak Bola pada siswa Lembaga Pendidikan Sepak Bola Atlas Binatama Semarang. Kerangka berpikir. Menggiring bola melibatkan koordinasi otot-otot pada tubuh dengan cepat dan tepat dalam suatu aktivitas tertentu. Kecepatan dan kelincahan merupakan unsur kemampuan gerak yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Sebab dengan kecepatan yang tinggi dan kelincahan, pemain yang menggiring bola dapat menerobos dan melemahkan daerah pertahanan lawan. Kecepatan yang didukung kelincahan dengan tenaga eksplosif berguna untuk fast break, dribbling, dan passing. Kecepatan dan kelincahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi gerak, tetapi dapat pula terbatas pada pergerakan seluruh tubuh dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kecepatan dan kelincahan anggota tubuh seperti tungkai adalah penting guna memberikan akselerasi objek-objek eksternal seperti sepak bola, basket, tenis, lempar sakram, bola voli, dan sebagainya. Hipotesis. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2013, halaman 64, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, HO. Tidak ada kontribusi antara kecepatan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. H1 adalah kontribusi antara kecepatan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. HO. Tidak ada kontribusi antara kelincahan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. H2. Ada kontribusi antara kelincahan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. HO. Tidak ada kontribusi antara kecepatan dan kelincahan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. H3. Ada kontribusi antara kecepatan dan kelincahan terhadap hasil menggiring bola siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus. Metode penelitian. Menurut Soekardi, pada tahun 2013, halaman 93, metode penelitian adalah cara yang dilakukan sistematis mengikuti aturan-aturan direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan satu kali pengambilan data atau yang biasanya disebut dengan one-shot model. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono, pada tahun 2010, halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Sepak Bola Persada Tanggamus sebanyak 25 orang. Sampel. Dalam suatu proses penelitian,
Tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2010, halaman 174, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Sebaliknya, jika subjeknya lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, mengambil populasi sebagai sampel karena subjeknya hanya berjumlah 25 orang. Variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono pada tahun 2013 halaman 60. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk yang pertama, variabel bebas adalah objek atau gejala-gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain, dilambangkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kecepatan X1 dan kelincahan X2. Untuk yang selanjutnya, variabel terikat. Variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya tergantung pada terikat. Dengan hal-hal ini yang mempengaruhi dilambangkan dengan huruf Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah menggiring bola. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. X1 dan X2 sama dengan Y. Gambar desain penelitian variabel X dan variabel Y. Keterangan X1 adalah kecepatan, X2 adalah kelincahan, dan Y adalah menggiring bola. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Menurut Suharsimi Ari Kunto, pada tahun 2006, halaman 110, mengatakan bahwa pada umumnya survei merupakan cara mengumpulkan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan. Metode penelitian digunakan untuk pengambilan data dengan jumlah unit, kelompok, individu, dan kemudian dilakukan pengetesan dan pengukuran dalam jangka waktu yang bersamaan, sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah menurut Muri Yusuf pada tahun 2017 halaman 58 bahwa setiap penelitian kuantitatif haruslah melangkah dengan persiapan operasional yang matang. Ini berarti dalam rancangan itu telah terdapat antara lain yaitu masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, populasi, dan sampel, serta teknik analisis yang digunakan. Instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2006, halaman 160, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih baik, lengkap, dan sistematis, sehingga mudah diolah. Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes sebagai alat untuk menyimpulkan data. Ada 3 tes dalam melakukan penelitian ini, yaitu tes kecepatan, tes kelincahan, dan tes menggiring bola. Untuk yang pertama adalah tes kecepatan. Tes ini untuk mengukur kecepatan dari Widya Astuti pada tahun 2015, halaman 129. Alat dan fasilitas yang terdiri atas, yang pertama, lapangan, yaitu lintasan lurus, datar, tidak licin, berjarak 60 meter, dan masih mempunyai lintasan lanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu bendera start, peluit, tiang, stopwatch, formulir, dan alat tulis. Pelaksanaan. Yang pertama, sikap permulaan. Peserta berdiri di belakang garis start. Untuk yang kedua, gerakan pada aba-aba yaitu siap, peserta mengambil sikap start berdiri, siap untuk lari.
Kemudian pada aba-aba ya, peserta lari secepat mungkin menuju ke garis finish. Menempuh jarak 60 meter. Untuk yang keempat, lari masih bisa diulang apabila pelari mencuri start dan pelari tidak melewati garis finish. Berikut adalah gambar dari tes kecepatan. Untuk tes kelincahan. Tes kelincahan yaitu AFL atau agility run dari Widya Stuti pada tahun 2015 halaman 156. Untuk yang pertama, petunjuk pelaksanaan tes. Siswa berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba ya, siswa berlari zigzag secepat mungkin yang sudah ditetapkan sedemikian rupa pada gambar tes kelincahan yaitu agility run. Pada saat semua kerucut telah dilewati, stopwatch diberhentikan tepat di garis finish yang telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya adalah tes menggiring bola. Pelaksanaan tes. Untuk yang pertama, pada aba-aba yaitu siap, Testi berdiri di belakang garis start dengan bola dalam penguasaannya. Untuk yang kedua, pada aba-aba ya, Teste mulai mendribbling bola ke arah kiri melewati rintangan pertama dan berikutnya sesuai dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai ia melewati garis finish. Untuk yang ketiga, salah arah atau dribbling ia harus memperbaikinya tanpa mempergunakan anggota badan selain kaki di mana melakukan kesalahan dan selama itu pula stopwatch tetap jalan. Untuk yang keempat, dribbling dilakukan dengan kaki kanan dan kiri bergantian atau minimal salah satu kaki telah menyentuh bola satu kali sentuhan. Berikut adalah gambar tes menggiring bola dari sumber Nur Hasan pada tahun 2000 halaman 173. Teknik analisa data. Untuk yang pertama, analisa data merupakan satu langkah yang penting dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul tidak berarti apabila tidak diolah. Suatu kesimpulan diambil dari hasil analisa data tersebut. Untuk menganalisa data diperlukan satu teknik analisa data yang sesuai dengan data yang dianalisa. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisa data, yaitu analisa data statistik dan analisa non-statistik. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa statistik. Untuk yang selanjutnya yaitu dari menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1996 halaman 21. Analisa statistik adalah cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data-data, menyelidikan yang terwujud angka-angka dan mempergunakan analisis statistik ini ada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dengan analisa statistik maka objektivitas dari hasil penelitian lebih terjamin. Untuk yang kedua, analisa statistik dapat memberikan efisiensi atau efektivitas kerja karena data lebih sederhana. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan teknik analisa regresi dua prediktor. Dalam analisis data ini terdiri dari dua tahap, yaitu uji prasyarat analisis regresi dua prediktor. Uji prasyarat analisis regresi dua prediktor meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. 1. Uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal, maka statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik, yaitu analisis regresi ganda atau dua prediktor. Sebaliknya, apabila tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistik non-parametrik. Dalam pengujian normalitas ini digunakan uji Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov ya, dari Singgih Santoso pada tahun 2001 halaman 94. Apabila diperoleh nilai probabilitas melebihi batas kesalahan yang digunakan yaitu A sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dari Singgih Santoso pada tahun 2001 halaman 91. Uji linearitas.
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, bersifat linear atau tidak. Dalam pengujian ini digunakan regresi tunggal. Apabila diperoleh nilai F, hitung dengan probabilitas kurang dari A sama dengan 0,5, dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linear. 2. Analisis regresi dua prediktor. Dalam analisis regresi dua prediktor, ada beberapa tahap analisis, yaitu yang A, menentukan persamaan regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel X terhadap variabel independen, yaitu Y. Adapun persamaan yang digunakan model matematis, probabilistik atau probabilistik mathematical mode, yaitu dari Algivari pada tahun 1997 adalah Y sama dengan A plus B1 dikali 1 plus B2 dikali 2, di mana yaitu Y adalah penafsiran variabel dependen atau mengiring bola, X1 adalah variabel independen yaitu kecepatan, X2 yaitu variabel independen yaitu kelincahan. Kalau untuk A nilai konstanta, untuk B1 koefisien regresi variabel independen 1, dan yang B2 koefisien regresi variabel independen 2. Uji parsial. Uji parsial digunakan di tes merupakan pengujian koefisien regresi parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, kecepatan, dan kelincahan secara individual mempunyai hubungan dengan variabel dependen, yaitu Y, atau menggiring bola. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Perumusan hipotesis. HO. BI sama dengan 0, dengan I sama dengan 1,2. Berarti tidak ada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk yang selanjutnya yaitu HA. BI lebih dari 0 dengan I 1,2, berarti ada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 2. Penentuan nilai kritis. Tingkat signifikan atau A sama dengan 5%. Untuk yang selanjutnya yaitu degree of freedom atau DF sama dengan N sama dengan K dikurang 1. Di mana N jumlah sampel, K adalah jumlah variabel dependen. Untuk yang ketiga, kriteria pengujian. Untuk yang pertama, menguji hipotesis tersebut digunakan rumus T sama dengan R akar N dikurang 1 dikurang K per akar 1 dikurang R pangkat 2. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah ketentuan yang berlaku dalam uji T ini adalah apabila T atau T-test lebih dari T-table, maka HA diterima dan HO ditolak. Atau apabila probabilitas atau P atau value kurang dari 0,05. Yang selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Uji simultan ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan dengan tingkat signifikasi yang digunakan sebesar A sama dengan 5% dan DF dalam kurung K N kurang K kurang K dikurang 1. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. A. Perumusan hipotesis. HO. B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk yang selanjutnya yaitu HA. B1 sama dengan BO lebih dari 0. Ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk yang B, penentuan nilai kritis. Tingkat signifikasi yaitu A sama dengan 5%. Untuk yang degree of freedom atau DF sama dengan K, N dikurang K, K dikurang 1. Di mana N adalah jumlah sampel, K adalah jumlah variabel dependen.
Kriteria pengujiannya, untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus F sama dengan R pangkat 2 garing K per dalam kurung 1 dikurang R pangkat 2 tutup kurung garis miring buka kurung N dikurang K dikurang 1 tutup kurung. Ketentuan yang berlaku dalam uji F ini adalah apabila frek lebih dari F table, maka HA diterima dan HO ditolak apabila probabilitas atau p-value kurang dari 0,0,5. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.